Jumpa lagi dalam seri video pembelajaran. Video kali ini masih terkait cara menentukan letak titik berat dan momen inersia penampang, khususnya pada penampang I modifikasi. Berikut contoh soal sebuah penampang dengan ukuran dalam satuan cm. Pertanyaannya adalah yang pertama, tentukan letak titik berat penampang. Yang kedua, tentukan besarnya momen inersia penampang terhadap sumbu X. Dan yang ketiga, tentukan besarnya momen inersia penampang terhadap sumbu Y. Sebelum menjawab pertanyaan, terlebih dahulu kita mengingat kembali rumus untuk menentukan besarnya momen inersia pada penampang segi 4 dan penampang segi 3. Untuk penampang segi 4 dengan lebar penampang B dan tinggi H, maka momen inersia terhadap sumbu X dapat dihitung dengan persamaan 1/12 dikalikan B dikalikan H pangkat 3. Untuk momen inersia terhadap sumbu Y dapat dihitung dengan persamaan 1/12 dikalikan B pangkat 3 dikalikan H. Kemudian untuk penampang segitiga dengan alas sama dengan B dan tingginya sama dengan H, maka untuk mendapatkan momen inersia penampang terhadap sumbu X dapat dihitung dengan menggunakan persamaan 1/36 dikalikan B dikalikan H pangkat 3. Untuk momen inersia terhadap sumbu Y dapat dihitung dengan menggunakan rumus 1/36 dikalikan B pangkat 3 dikalikan H. Selanjutnya, cara menentukan titik berat penampang segitiga. Perhatikan gambar berikut. Sebuah segitiga dengan panjang alasnya sama dengan A, kemudian tingginya sama dengan T. Pertama, kita membagi masing-masing sisi menjadi dua bagian yang sama besar. Kemudian, kita hubungkan dari setiap sudut ke sisi di depannya, seperti ini. Dari tiga garis ini kita akan dapatkan satu titik pertemuan. Selanjutnya kita proyeksikan ke sisi bawah dan juga ke samping, maka kita akan dapatkan letak titik berat. Untuk sisi bawah, maka sisi yang dekat dengan sudut siku-siku besarnya sama dengan 1/3A, kemudian sisi yang jauh dari sudut siku-siku nilainya 2/3A. Demikian pula untuk sisi yang vertikal yang dekat dengan sudut siku-siku 1/3T dan sisi yang jauh 2/3T. Untuk menentukan letak titik berat penampang, terlebih dahulu penampang ini kita bagi menjadi beberapa segmen. Seperti berikut. Penampang ini kita bagi menjadi 7 segmen, yang mana segmen 1, 2, dan 3 merupakan segmen berbentuk segi 4, segmen 4, 5, 6, dan 7 berbentuk segitiga. Kemudian untuk menentukan letak titik berat penampang, perhatikan pada gambar berikut, masing-masing segmen mempunyai titik berat. Kemudian kita tentukan titik acuan sementara pada titik ini atau sudut pojok kiri bawah. Mengapa ditempatkan pada bagian ini? Dengan harapan semua nilai X dan semua nilai Y akan bertanda positif sehingga akan memudahkan dalam perhitungan. Kemudian kita membuat tabel sebagai bantuan dalam perhitungan. Pada kolom pertama ini merupakan segmen 1 sampai dengan 7, kemudian kolom kedua merupakan luas dari masing-masing segmen, X merupakan absis, jarak terhadap sumbu Y, dan Y merupakan ordinat, jarak terhadap sumbu X. Kemudian kolom berikutnya perkalian antara luas dengan X dan luas dengan nilai Y. Pertama, kita tentukan luas penampang untuk masing-masing segmen ya. Penampang segmen pertama berukuran tinggi 20, kemudian panjang sama dengan 50, sehingga kita akan dapatkan luas penampang sama dengan 20 kali 50 sama dengan 1000. Demikian pula untuk segmen 2 karena berbentuk segi 4, maka rumusnya panjang kali lebar 50 kali 200, tingginya 50, lebar penampang sama dengan 20. Kemudian untuk segmen 3, lebar penampang sama dengan 60, tingginya sama dengan 20, sehingga kita akan dapatkan luasnya sama dengan 1200. Untuk segmen 4, karena berbentuk segitiga, kita gunakan rumus segitiga setengah alas dikalikan tinggi, setengah dikali 15 dikalikan tinggi 10 sama dengan
75. Karena besar segmen 5 sama dengan segmen 4, maka luasnya pun akan sama, yaitu sama dengan 75. Kemudian untuk segmen 6 dan 7 mempunyai ukuran yang sama sehingga luasnya pun akan sama. Luas segmen 6 sama dengan setengah dikalikan alas, kemudian dikalikan tinggi. Kita akan dapatkan 200. Selanjutnya, luas masing-masing segmen ini kita jumlahkan, sehingga merupakan luas dari penampang secara keseluruhan dengan nilai 3750. Kemudian, kita menentukan nilai X. Perhatikan, yang dimaksudkan X1 adalah ini, titik berat segmen 1 dengan titik acuan. X1 jaraknya sama dengan setengah dikalikan 60. 60 adalah lebar penampang yang bawah, 60 kita kalikan dengan setengah sama dengan 30. Demikian pula untuk segmen 2 dan segmen 3 nilainya sama, karena sebenarnya titik berat segmen 1, 2, dan 3 nantinya berimpit dengan titik berat penampang secara keseluruhan. Untuk titik 2, segmen X2 nilainya seperti ini, jadi sama dengan 0,5 kali 60 sama dengan 30. Demikian pula untuk X3 nilainya sama, 60 dikalikan setengah, sehingga kita akan dapatkan angka yang sama untuk X1, X2, dan X3. Kemudian untuk X4 yang dimaksudkan adalah X4 seperti ini, maka kita akan dapatkan dengan cara 20 kita kurangi dengan sepertiga dikalikan 15, ya. Sepertiga adalah jarak titik berat yang dekat dengan sisi siku-siku, sehingga nantinya kita akan dapatkan angkanya 15. Kemudian untuk X5 adalah ini jaraknya. X5 kita dapatkan dari 20 ditambah 20 ditambah dengan sepertiga kali 15. Kita akan dapatkan angkanya 45. Selanjutnya untuk X6. X6 adalah jaraknya ini. Kita dapatkan dari menggunakan rumus 2/3 dikalikan 20. 2/3 merupakan jarak titik berat dari sisi yang jauh dari sudut siku-siku, sehingga kita gunakan 2/3 dan akan diperoleh 13,33 cm. Selanjutnya untuk X7 yang dimaksudkan adalah di sini akan diperoleh dengan cara menghitung 20 ditambah 20 ditambah dengan sepertiga kali 20, sehingga kita akan dapatkan angkanya 46,667. Kemudian untuk jarak Y atau nilai Y1 yang dimaksudkan adalah yang ini jaraknya, kita akan dapatkan dengan perhitungan seperti ini, 20 ditambah 50 ditambah dengan setengah kali 20, nilainya 80. Selanjutnya X2 adalah ini, jarak dari sumbu X sampai dengan titik berat untuk segmen 2, kita akan dapatkan angkanya 20 ditambah dengan setengah dari 50, sehingga kita akan dapatkan angkanya 45. Kemudian untuk Y3 menggunakan perhitungan seperti ini, setengah dikalikan 20. Tingginya 20, separuhnya adalah kita dapatkan 10. Selanjutnya untuk nilai Y4 kita akan dapatkan seperti ini, 20 kemudian ditambah dengan 50 dikurangi dengan sepertiga dikalikan dengan tinggi, akan kita peroleh nilai Y4 sebesar 66,667. Untuk Y5 ini sama dengan Y4 perhitungannya, sehingga angkanya pun sama. Kemudian untuk Y6 dan Y7 nilainya sama. Y6 kita akan dapatkan perhitungannya nilainya dengan perhitungan seperti ini, 20 ditambah dengan sepertiga dikalikan 20. Kita akan dapatkan angkanya 26,667. Demikian pula untuk Y7 nilainya sama dengan Y6. Kemudian kita lakukan perkalian untuk luas masing-masing segmen dengan nilai X. Contohnya pada segmen 1, 1000 dikalikan 330, kita akan dapatkan angkanya 30.000. Kemudian pada perkalian antara luas dengan nilai Y, kita akan dapatkan 1000 dikalikan 80 atau 80.000. Demikian pula untuk segmen selanjutnya, kita lakukan perkalian seperti ini. Kemudian kita jumlahkan
nilai AX untuk semua segmen, demikian pula nilai A dikalikan Y untuk semua segmen. Sehingga kita akan dapatkan nilai X dengan cara membagi jumlah A dikalikan X dibagi dengan luas penampang secara keseluruhan, atau 112.500 dibagi dengan 3.750, kita akan dapatkan nilai X sebesar 30 cm. Untuk nilai Y kita akan dapatkan dengan membagi jumlah ini dengan luas penampang. Kita akan dapatkan angkanya 42,044 cm. Kita bisa gambarkan seperti ini, X-nya sejauh 30 cm ke arah kanan, kemudian nilai Y bertanda positif ke atas sebesar 42,00044 cm. Sehingga titik berat penampang berada pada titik ini dengan koordinat 30 dan 42,044. Untuk menyelesaikan manusia pada penampang gabungan, diperlukan pengembangan dari persamaan sebelumnya yang disebut dengan teori sumbu sejajar. Untuk manusia terhadap sumbu X, maka X0 ditambah A dikalikan Y aksen kuadrat. Demikian pula untuk manusia terhadap sumbu Y, Y0 ditambah A dikalikan X aksen kuadrat. Untuk menghitung besarnya momen inersia penampang terhadap sumbu X, kita gunakan persamaan ini. Kemudian kita buat tabel sebagai bantuan. Kolom pertama segmen, kemudian kolom kedua besarnya momen inersia untuk masing-masing segmen, kemudian luas penampang Y aksen, dan kolom terakhir adalah A dikalikan Y aksen kuadrat. Perhatikan untuk segmen pertama, kita akan menghitung momen inersia penampang terhadap sumbu X. Karena segmen 1 berbentuk segi 4, maka kita gunakan persamaan 1/12 dikalikan B dikalikan H pangkat 3. B sama dengan 50, kemudian H sama dengan 20. Sehingga hasilnya kita akan peroleh seperti ini. Demikian pula untuk segmen 2 dan segmen 3, karena berbentuk segi 4, maka kita gunakan persamaan untuk penampang segi 4, yaitu 1/12 dikalikan B dikalikan H pangkat 3. Untuk segmen 2, B sama dengan 20, H sama dengan 50. Kemudian untuk penampang ketiga, B sama dengan 60, H sama dengan 20. Selanjutnya untuk segmen 4, 5, 6, dan 7, karena berbentuk segitiga, maka kita akan gunakan rumus untuk menghitung momen inersia untuk penampang segitiga, yaitu 1/36 dikalikan B dikalikan H pangkat 3. Contohnya untuk segmen 4, 1/36 dikalikan B sama dengan 15, H sama dengan 10. Kita akan dapatkan angkanya seperti ini. Kemudian untuk segmen 5, karena ukurannya sama dengan segmen 4, maka momen inersianya pun akan sama besar. Pada segmen 6, kita gunakan persamaan 1/36 dikalikan B sama dengan 20 dikali B pangkat 3, B dikalikan H pangkat 3, 20 pangkat 3, sehingga kita akan dapat angkanya seperti ini. Karena segmen 7 sama dengan segmen 6 luasnya, maka momen inersianya pun akan sama besar. Selanjutnya untuk luas masing-masing segmen sudah dihitung pada slide sebelumnya, tinggal kita memasukkan ulang. Kemudian yang perlu diperhatikan untuk menentukan Y aksen. Perhatikan Y aksen untuk segmen 1 yang dimaksudkan adalah ini. Y1 aksen diperoleh dari 47,956 dikurangi dengan setengah kalikan 20. Kita akan dapat angkanya 37,956. Kemudian Y2 aksen, di sini jarak titik berat dari segmen antara segmen 2 dan titik berat penampang secara keseluruhan. Nilainya sama dengan 47,956 dikurangi dengan 45. 45 diperoleh dari setengah dari 50, 25 ditambah dengan 20. Kemudian untuk Y3 aksen, perhatikan untuk Y3 aksen karena berada di bawah sumbu X, maka akan bertanda negatif. Sini. Kita akan peroleh dari 42,044 dikurangi dengan setengah kalikan 20. Sehingga kita akan peroleh nilainya min 32,044. Y4 aksen diperoleh dari 47,956 dikurangi dengan 20 kurangi 1/3 kalikan 10.
kita akan dapatkan angkanya 24,622. Kemudian untuk Y5 aksen, karena ini sama dengan Y4 aksen, maka kita akan dapatkan angka yang sama. Selanjutnya untuk Y6 aksen akan bertanda negatif karena berada di bawah sumbu X, akan diperoleh dari 42,044 dikurangi dengan 20 kurangi sepertiga kalikan 20. Kita akan dapatkan angkanya min 15,378. Demikian pula untuk Y7 aksen, ini sama dengan Y6 aksen, bernilai min 15,378. Selanjutnya kita lakukan perkalian antara luas penampang dengan Y aksen kuadrat. Meskipun ada yang bertanda negatif, tidak masalah karena nanti akan dikuadratkan menghasilkan positif. Misalkan untuk segmen 1, 1000 dikalikan 37,96 kuadrat, kita akan dapatkan angkanya seperti ini. Demikian pula untuk segmen 2 sampai dengan 7 kita lakukan perkalian, sehingga nantinya kita akan dapatkan jumlah A dikalikan Y aksen untuk segmen 1 sampai segmen 7 sama dengan 2.867.103,704 cm pangkat 4. Dengan demikian kita akan dapatkan besarnya momen inersia penampang keseluruhan terhadap sumbu X dengan menjumlahkan nilai ini dan ini, sehingga besarnya momen inersia akhir seperti ini, 3.188.492,593 cm pangkat 4. Demikian pula untuk momen inersia terhadap sumbu Y, kita lakukan hal yang sama seperti momen inersia terhadap sumbu X. Kita menghitung terlebih dahulu momen inersia masing-masing segmen terhadap sumbu Y. Untuk segmen 1, rumusnya 1/12 dikalikan B pangkat 3 dikalikan H. B-nya sama dengan 50, 50 di pangkat 3 dikalikan H. Kita akan dapat angkanya seperti ini. Kemudian untuk segmen 2, 1/12 B pangkat 3, B-nya sama dengan 20, kemudian H sama dengan 50. Kita akan dapatkan nilainya seperti ini. Demikian pula untuk segmen 3, kita akan dapatkan angkanya seperti ini. Kemudian untuk segmen 4, 5, 6, dan 7, karena merupakan penampang segitiga, kita menggunakan rumus untuk menghitung momen inersia penampang terhadap sumbu Y untuk penampang segitiga, yaitu 1/36 dikalikan B pangkat 3 dikalikan H. Contoh untuk segmen 4, 1/36 dikalikan B pangkat 3, B-nya 15, pangkat 3 dikalikan H sama dengan 10. Kita akan dapatkan angka seperti ini. Untuk segmen 5, nilainya sama besar dengan segmen 4 karena bentuknya bersesuaian atau sebangun. Kemudian untuk segmen 6, 1/36 dikalikan B pangkat 3, B-nya 20, pangkat 3 hanya 20, kita akan dapatkan angkanya seperti ini. Demikian pula untuk segmen 7, karena ini sama dengan segmen 6, maka besaran momennya sama besar. Kemudian ini kita jumlahkan dari segmen 1 sampai dengan segmen 7, sehingga kita akan dapatkan totalnya seperti ini. Kemudian luas penampang masing-masing segmen kita hitung seperti ini. Dan pada kolom berikutnya kita menghitung atau menentukan nilai X aksen. Selanjutnya kita akan menentukan besarnya X aksen untuk masing-masing segmen. Perhatikan untuk segmen 1, segmen 2, dan segmen 3 nilai X-nya sama dengan 0 karena titik berat segmen 1, 2, dan 3 berimpit dengan titik berat penampang keseluruhan sehingga jaraknya sama dengan 0. Selanjutnya kita menghitung nilai X4 aksen. Perhatikan karena segmen 4 ini berada di sebelah kiri sumbu Y, maka akan bertanda atau bernilai negatif. Demikian pula nantinya untuk segmen 6 akan bertanda negatif. X4 aksen sama dengan 25 dikurangi dengan 2/3 kalikan 15. 25 kita peroleh dari setengah dari 20, 10 ditambah dengan 15, 25. Kalau apabila dihitung kita akan dapatkan angkanya min 15. Kemudian untuk X5 aksen, karena berada di sebelah kanan sumbu Y bertanda positif. Kita akan dapatkan 25 dikurangi dengan
2/3 kali 15 sama dengan 15. Kemudian untuk X 6 aksen, jaraknya adalah ini, kita akan dapatkan dari 30 diperoleh dari 20 tambah setengah dari 20. Kemudian kita kurangi dengan 2/3 dikalikan 20. Kita akan dapatkan angkanya min 16,667. Selanjutnya untuk segmen 7, jaraknya adalah ini. Kita akan dapatkan dari 30 dikurangi dengan 2/3 kalikan 20. Sama dengan 16,667. Selanjutnya kita lakukan perkalian antara luas masing-masing segmen dengan X aksen. Contoh pada segmen 1, 2, dan 3, X aksennya sama dengan 0, maka nilainya sama dengan 0. Kemudian pada segmen 4, luas penampangnya 75 dikalikan dengan min 15 kuadrat. Kita akan dapatkan angkanya sebesar 16.875 cm pangkat 4. Demikian pula untuk segmen 5 dan 6 dan 7 kita lakukan perkalian seperti ini. Sehingga apabila kita jumlahkan nilai dari segmen 1 sampai segmen 7, kita akan dapatkan angkanya seperti ini. Sehingga kita akan dapatkan besarnya memenuhi penampang terhadap sumbu Y yang menjumlahkan nilai ini dengan ini. Kita akan dapatkan hasil akhirnya sebesar ini, 757.291,667 cm pangkat 4. Demikian video pembelajaran kali ini, sampai jumpa pada video-video selanjutnya.